Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus termodinamika pada internal combustion engine. Jadi intinya tuh kalau pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang siklus-siklus yang terjadi di dalam sebuah internal combustion engine. Ada sekitar 5 siklus. Yang pertama ada siklus Otto, siklus diesel, siklus dual atau siklus ganda, siklus Miller, dan terakhir ada siklus Atkinson. Nah, kelima siklus itu akan coba kita pelajari dalam rangka sebagai dukungan untuk final project Anda nanti di ujian akhir semester ya, untuk merancang sebuah motor bakar. Jadi selamat menyaksikan dan selamat belajar. Pada saat ini kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara siklus yang paling awal atau siklus mbahnya siklus dengan siklus Otto. Jadi sebenarnya seluruh siklus yang ada di dalam mesin heat engine atau mesin pembakaran itu berasal dari satu siklus awal-awal mulanya, itu adalah siklus Carnot. Jadi siklus Carnot ini dapat dikatakan dia adalah nenek moyang dari semua siklus yang ada di sekarang sedang berkembang, yang mulai dari siklus Otto, siklus diesel, siklus ganda atau siklus dual, siklus Miller, dan siklus Atkinson. Jadi siklus Carnot aja intinya tuh. Jadi semuanya dibolak-balik walaupun bentuknya kayak gimana, ya ini tetap siklus Carnot. Walaupun nanti ada beberapa perbedaan dari segi siklusnya, dari segi bentuk dari grafiknya, tapi ya pada prinsipnya ya itu semua siklus Carnot. Oke, contoh ini misalkan ya. Pada siklus Carnot ini kan ada 4 siklus ya. 1 ke 2 ini kan isentropik kompresi. Jadi kompresi yang berlangsung pada kondisi isentropik idealnya ya. Kemudian 2 ke 3 adalah penambahan panas secara konstan. 3 ke 4 adalah isentropik ekspansi, dan 4 ke 1 adalah pelepasan panas. Nah, jadi seluruh siklus-siklus yang nanti yang akan kita pelajari pada video kali ini itu semua ya asal dari kayak gini juga. Cuma mungkin bentuknya berbeda-beda. Kemudian kalau kita sedikit melihat nih ya, siklus Otto ini kan ada yang ideal, ada yang aktual. Nah, sebenarnya kalau siklus Otto yang aktual tuh kayak gini. Nah, ini siklus Otto aktual. Ya walaupun ya kita agak sulit untuk menganalisisnya ya. Dan rata-rata untuk siklus termodinamika itu kita maininnya itu di siklus ideal. Kenapa? Karena siklus ideal itu paling gampang tuh dirancang. Jadi itu alasannya. Kenapa? Ini kan sebenarnya aktualnya Otto nggak gini aktualnya. Tapi ini agak susah nih kalau kita mau ngerancang nih. Kita agak susah kalau kita main-mainin siklus kalau kita mau main-mainkan compression rasionya, kalau kita mau main-mainin volume top dead centernya, volume bottom dead centernya, ini agak sulit karena bentuknya kayak begini. Walaupun aktualnya kayak gini ya siklus Otto, tapi nanti dalam video kali ini nih kita nanti akan lebih fokus kepada siklus ideal-ideal aja. Yang aktual ya bukan nggak kita pelajari, tapi memang nggak bisa kita lakukan perancangan di situ karena yang aktual kayak gitu, kenyataan kayak gitu. Oke. Dan juga pada siklus aktual ini kita butuh sebuah alat eksperimental di laboratorium ya. Kita nggak bisa kemudian pakai bersama-sama teoritis. Makanya itulah kenapa kemudian walaupun siklus Otto aktualnya seperti ini, kita nanti akan lebih banyak atau belajar siklus Otto secara ideal. Oke, jadi nanti siklus Otto ideal, siklus diesel ideal, siklus dual ideal, siklus Miller ideal, dan siklus Atkinson ideal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan apa sih realitas dari siklus termodinamika. Apakah cuma gambar-gambar grafik itu doang? Ya enggak lah. Jadi siklus termodinamika yang Anda lihat tadi barusan yang berupa grafik-grafik itu sebenarnya merupakan representasi dari sebuah gerakan piston di dalam sebuah internal combustion engine. Seperti ini. Nah, ini yang aktual 4 stroke ya, atau 4 siklus spark ignition engine atau dengan penyalaan busi. Kalau yang ini adalah siklus Otto ideal. Tapi dia kurang lebih sama ya keduanya ini. Oke, sekarang kita lihat. Tadi di siklus Otto kan ada 4 siklus ya, atau 4 stroke ya. Pertama adalah isentropic compression, ya kan? Ke atas, kemudian setelah itu ada penambahan kalor di sini.
Nah, kalau istilahnya di sini sudah mulai terjadi proses pembakaran pada proses ini. Lalu karena dia ada pembakaran, kan akan menekan si piston. Geraklah piston ke bawah. Jadinya apa? Baru nanti gerakan ke bawah menjadi isentropik ekspansi ke sini. Turun ke bawah pistonnya. Nah, saat ini piston turun ke bawah, otomatis kan tadi panasnya sudah banyak di sini ya. Nah, dia akan ada pelepasan panas, namanya heat rejection atau pelepasan panas secara konstan. Ini siklus yang idealnya. Sama juga sih yang aktual. Coba Anda perhatikan ya. Ada compression stroke. Lalu di sini ada percampuran bahan bakar dan udara. Plus ada penyalaan busi di sini. Ya, mulai terbakar. Kemudian setelah itu dia akan mengalami power expansion stroke ya. Mulai noken ke bawah, dia habis dibakar, banyak sini apinya, tekanan meningkat ya. Udara makin sedikit, dia dorong si piston ke bawah. Terjadilah expansion stroke. Lalu setelah itu dia akan mengeluarkan yang namanya sisa gas mengeluarkan sisa pembakaran di sini, exhaust gases ya. Jadi tapi dia sambil mengeluarkan, dia akan menghisap yang piston ke atas lagi. Nah, saat piston sudah mulai ke atas lagi, masuklah lagi bahan bakar dan udara. Begitu seterusnya untuk yang siklus 4 siklus ini. Nah, ini semua gambar ini akan dipindahkan ke dalam grafik PV. Saya sih dibuka grafik PV ya, karena tekanan sama volume kan gampang kebayang ya. Kalau grafik isentropik itu agak kurang kebayang sih. Jadi saya tetap ada nanti contoh diagram isentropiknya. Cuma maksudnya lebih enak tuh kalau kita ngebayangin tekanan sama volume grafiknya. Nah, jadi gerakan-gerakan piston yang seperti ini di dalam ruang bakar akan dipindahkan menjadi sebuah grafik termodinamika. Jadi intinya ini semua kita jiplak gitu ya ke dalam sebuah grafik. Nah, jadilah grafik yang tadi sudah Anda lihat di awal-awal. Gitu, ini gerakan-gerakan ini aja. Nah, nanti kita akan terus pakai prinsip ini nih. Kompresi, ekspansi, exhaust stroke, intake. Lagi kompresi, ekspansi, exhaust, intake, dan seterusnya. 4 siklus ini tuh intinya ya ini aja. Cuma mungkin nanti ada beda mesin, beda komponen, kemudian beda siklus juga, nanti ada penambahan lagi intake-nya segala macamnya. Nah, itu variasi aja, tapi intinya 4 ini aja siklus-siklusnya. Oke, sekarang kita masuk ke siklus Otto ya. Tapi harus di garis bawahi di sini, ini siklus Otto yang ideal. Apa artinya? Jadi diasumsikan bahwa pembakaran terjadi sangat cepat, sehingga piston tuh tanda kutip seolah-olah nggak bergerak selama proses pembakaran. Dan pembakaran diasumsikan berlangsung pada volume yang konstan. Ya walaupun aslinya nggak gini ya. Ini kan perumpamaan atau asumsi ya. Asumsi dalam konteks siklus Otto yang ideal. Dan juga siklus Otto ini disebut juga adalah sebuah siklus yang terjadi pada mesin yang membutuhkan pembakaran awal atau menggunakan busi ya, spark ignition engine. Sehingga sebuah spark atau sebuah percikan api dari busi itu dibutuhkan untuk memulai sebuah proses pembakaran. Nah, ini siklusnya 1, 2, 3, 4 sama aja. Kompresi ya kan, penambahan panas, terus habis itu ekspansi, sama terakhir pelepasan panas. Gitu aja intinya. Cuma memang pada grafik ini ya di bukunya Kirkpatrick ya tahun 2016 itu, ini hanya untuk kondisi di mana Q in atau Q saat proses pembakaran dibagi dengan P1 V1 atau pada terjadi proses tekanan awal itu sebesar 20, di mana dan spesifik rasio pada proses pembakaran pada grafik ini itu adalah 1,4, di mana CP per CV ya. Dan komponen rasio pada grafik ini adalah sebesar 8. Dan IMAP per PI-nya juga sebesar 12,9. Jadi grafik ini nggak bisa berlaku untuk semua kondisi. Kalau Anda ingin pakai grafik ini di perancangan Anda, ya Anda harus setting berarti Q in per P1 V1 20, spek heat ratio 1,4,
combine ratio-nya 8 dan seterusnya, gitu ya. Ini tadi sama penjelasan saya tadi ya di sini. Nah, sebenarnya ada lagi satu grafik. Itu grafik antara temperatur, entropi, dan antara internal dan entropi. Cuma memang kalau saya pribadi sih lebih serk yang PV ya, karena kan lebih kebayang tekanan sama volume. Kalau ini kan entropi kan agak susah kebayangnya. Tapi nggak apa-apa, tetap dibandingkan. Tapi maksudnya dari segi praktisnya saya sih lebih prefer yang PV ya dibanding yang ini. Karena kan kita kalau entropi kan ngebayangin susah. Kalau volume kan gampang ngebayangin gerakan piston kan gampang ya di dalam ruang bakar itu. Berikutnya adalah persamaan pada siklus Otto. Nah, kalau persamaan yang akan dijelaskan di sini, berarti persamaan ini akan berlaku untuk semua jenis siklus Otto. Ya, garis bawah lagi, akan berlaku untuk semua kondisi dari siklus Otto, asalkan siklus Otto ya, bukan siklus yang lainnya. Jadi persamaan yang akan dijelaskan di bawah ini itu akan berlaku untuk seluruh kondisi dari siklus Otto. Jadi kan siklus Otto kan ini ya, intinya ada isentropic kompresi, constant volume combustion, isentropic ekspansi, dan constant volume heat rejection atau pelepasan kalor. Keempat siklus ini akan dibikin nih jadi persamaan. Tapi intinya kita perlu tahu dulu. Flashback lagi ke compression ratio. Rasio kompresi adalah rasio tekanan ya. Rasio tekanan antara volume bottom dead center dengan volume top dead center. Nanti silahkan dibuka lagi video saya yang awal tentang basic parameter ya. Kemudian compression stroke. Nah, compression stroke ini definisinya adalah P2 atau P.2 per P1, P.1 di sini sama dengan R dipangkatkan gamma. Di mana gamma adalah tadi specific heat ratio ya. Bisa pakai rumus yang ini atau T2 per T1 sama dengan R dipangkat gamma dikurangi 1. Oke. Nanti kalau misalkan dalam konteks perancangan final project motor bakar, berarti nanti Anda harus tentukan berapa nilai P1 dan T1 supaya bisa cari P2 dan T2-nya. Ya iyalah, kan Anda mau nyari P2 dan T2. Tapi kalau P1 nggak sama T1 nggak tahu ya itu agak repot. Maka tentukan aja sebagai dasar perancangan Anda P1-nya berapa, T1 berapa, itu ya nanti tinggal dihitung P2 dan T2-nya. Kemudian constant volume heat addition atau proses pembakaran ya. Ini udah pembakaran di sini Q in sama dengan M kali CV dikalikan T3 min T2. Jadi nanti kalau Anda mau menghitung Q in atau kalau pembakaran itu Anda harus tahu berapa massa dari bahan bakar yang mau dibakar di situ. Kemudian CV-nya kalor spesifik dari bahan bakar tersebut pada volume konstan. T3-nya berapa? Ya, bisa dicari atau ditentukan atau diasumsikan aja bisa. Dan T2-nya berapa? Baru ketika semua diketahui baru Anda bisa hitung Q-in. Gitu caranya. Oke. Atau Anda juga bisa mencari T3 ya. Misalnya T2 diketahui, CV diketahui, M diketahui, Anda cari T3 itu dengan cara ini, pakai rumus ini. T2 diketahui, gammanya diketahui berapa, Anda bisa pilih ya. Kalau gamma ini nih nilainya sekitar 1,4 bisa, 1,2 bisa, ya nanti dicek aja ya di tabel yang ada di grafik setelah ini. Atau tanya aja nanti ke ChatGPT ya, itu kan paling gampang ya. Nggak apa-apa gunakan ChatGPT dan produk-produk artificial intelligence lainnya asalkan kita bijak menggunakannya. Dikurangnya 1 dikali Q-in-nya ketahui dulu. Tadi di awal udah ditentukan ya Q-in-nya berapa, P1 P1-nya berapa. Nah, kalau Anda pakai yang grafik awal tadi berarti langsung aja Q-in per P1 P1-nya 20. Yang tadi di awal tadi 20 ya. Dikali R 1 dikurangi gamma tambah 1. Dapat nilai T3, masuk ke sini dapat nilai Q-in. Oke. Atau boleh juga pakai persamaan ini, boleh juga. Misalkan diketahui T2 dan P2 ya. Dari sini ya, dapat T2, P2 dapat dari sini, masuk ke sini. Terus Anda ingin cari T3, ya kan? Tapi sebentar, syaratnya harus ada P3 ya. P3 berarti Anda bisa cari di literatur. Jadi pokoknya dari rumus-rumus ini tuh Anda cari aja variabel yang pengen diketahui sama sudah diketahui, diatur aja, didesain aja. Gitu. Tadi ini cuma contoh ya, menentukan mana yang diketahui, mana nggak diketahui.
Namanya desain mah bisa apa aja, terserah. Cuma saya tadi menjelaskan supaya kemudian Anda lebih paham bagaimana proses perancangan, penentuan parameter desain itu apa. Dalam desain nggak ada benar, nggak ada salah, karena Anda perancangnya. Tapi nanti saya evaluasi bagaimana proses metodologi perancangannya. Kemudian ekspansi stroke ya, P4 per P3 sama dengan 1 per R pangkat gamma. Atau kalau mau dalam T4 P3 nya T3 juga bisa, T4 per T3 sama dengan 1 per R pangkat gamma kurang 1. Ini sama semua ya caranya. Kalau mau tentukan ya dari P3 diketahui dulu baru dapat P4 nya. Sama juga kayak gitu. Nah, heat rejection ini adalah Q out sama dengan M kali CV dikali T4 min T1. Dari sini kalau dapat ya, dan dari sini masuk ke sini dapat nilai Q out-nya. Oke, itu adalah rumus-rumus yang ada pada siklus Otto. Ya, ini penjelasannya tadi ya. Massa dari gas silinder, constant volume specific heat, compressor ratio, dan specific heat ratio. Nah, nanti parameter-parameter ini kalau misalkan Anda nggak tahu, Pak, kalau nggak tahu gimana parameternya? Ya, cari di literatur, cari di buku, ya, cari di jurnal, atau tanya dengan ChatGPT, pakai BART juga boleh ya, silakan ya. Yang penting Anda bisa melatih ya atau merancang sebuah siklus termodinamika, siklus Otto dalam hal ini dalam motor bakar yang Anda rancang. Itu poin pentingnya di situ ya, poin pentingnya di situ. Persamaan siklus Otto yang lain adalah efisiensi thermal, di mana di sini kita menghitung efisiensi thermal dari siklus Otto, yaitu adalah W out per Q in. Jelas silahkan output per input. W out adalah kerja yang dihasilkan dari si siklus Otto. Q in adalah input atau kalor pembakaran yang terjadi selama siklus Otto. Atau bisa juga sebagai 1 dikurangi Q out dikurangi Q in. Ini sama juga. Kan Q out kan bisa dihitung pakai rumus yang tadi tuh. Q in juga bisa dihitung pakai rumus, dapatlah efisiensi thermalnya. Untuknya siklus Otto. Kemudian ada lagi indicated mean effective pressure. Nah, ini juga bisa nih pakai rumus ini nih. Kalau masih agak-agak lupa ya masalah IMAP ini atau indicated mean effective pressure ini, silakan Anda buka lagi video saya yang basic parameter design untuk motor bakar ya. Ada di video kedua ya kalau nggak salah. Ini bisa dihitung pakai rumus ini, IMAP-nya ya. Tapi harus diketahui P1 efisiensinya dari sini, Q in P1 P1, R-nya berapa. Nah, setelah dapat itu semua, baru udah bisa kita ngitung IMAP-nya. Oke, nah ini ada grafik ya yang bisa Anda gunakan dalam proses perancangan untuk sekedar apa? Kira-kira aja supaya nggak kemudian kita kalau dalam desain itu nggak terlalu ngasal ya. Bisa juga pakai ChatGPT juga bisa, nggak harus pakai grafik ini. Tapi bisa juga pakai grafik ini ya, terserah nanti Anda milih yang mana. Cara pakainya adalah ini. Pertama-tama Anda harus tentukan dulu ya, berapa nilai compression rasionya. Misalkan berapa nih? Anggaplah 15 ya. 15. Terus Anda pilih specific heat ratio berapa? Apakah 1,2, 1,3 atau 1,4? Misalkan nih, saya pilih 1,3 misalkan. Oke. Nah, berarti tinggal tarik garis ini. Tarik garis ini. Sorry agak kurang lurus ya. Namanya nggak pakai garis. Terus tarik garis ini. Nah, sampai sini kan ini heat ratio-nya 1,3 kan ya? Oke. Tarik garis ke sini. Anggap aja lurus ya. Anggap aja lurus. Ini berarti kita punya nilai thermal efisiensi sebesar berapa? 0,5. Sama juga hal kayak gini. Nih, kalau ini Anda bisa milih nih. Ini Q in per P1 V1-nya ini ada beberapa nilai di sini. Misalkan ada 10, ada 20, 30, 40. Anda milih yang mana mau pakainya. Karena tapi ini harus sinkron sama yang hitungan awal ya. Harus sinkron sama hitungan awal. Kemudian Anda pilih berapa nilai compressor rasionya. Harus milih. Misalkan nih saya pilih 15 ya. Compressor rasio. Ini saya pilih misal 20 nih. Oke. Berarti tinggal tarik garis. Sampai sini.
terus garis ini seret, dia memastikan, baru tarik garis sini. Oke, berarti saya dapat nilai IMAP per P1 nya, yaitu adalah sekitar, ya anggaplah mungkin sekitar 12-an kali ya, 12,5 lah anggaplah. Jadi IMAP per P1 pada kompresi 15 dan pada key in per P1 P1 20 adalah 12,5. Nah, ini kalau pakai grafik. Kemudian mobil-mobil yang bisa pakai ya mobil-mobil seperti ini ya, biasanya pakai siklus auto ya. Memang siklus auto paling umum sih di sebuah hampir semua kendaraan yang berempat siklus ya atau 4 tak ya, itu pakai siklus auto. Kayak gini contoh-contoh mobilnya. Berikutnya adalah siklus diesel. Siklus diesel ini merupakan siklus yang ini ya sering dipakai di kendaraan-kendaraan yang skala besar ya, atau membawa muatan yang banyak. Karena memang dia siklus diesel ini punya nilai gaya angkut yang cukup besar. Karena kan dia siklus diesel kan bertumpu pada kompresi ya, sehingga dia punya nilai daya angkut atau horsepower yang lebih besar dibandingkan dengan siklus auto. Ini salah contohnya ya, truk yang model begini nih pakai siklus diesel. Oke, sekarang kita masuk ke siklusnya. Jadi siklus diesel seperti halnya siklus yang lainnya, ada 4 siklus juga, di mana ada isentropi kompresi ya dari 1,4, kemudian 2,3 constant pressure heat addition, 3,4 itu isentropi ekspansi, dan 4,1 adalah constant volume heat reduction. Sama aja kayak siklus-siklus sebelumnya. Kemudian untuk siklusnya pada grafik ini ya, pada grafik ini hanya bisa dipakai untuk IMAP per P1 nya 10,7 dan key in per P1 V1 nya 20. Dual kondisi itu nggak bisa pakai grafik ini. Jadi kalau misalnya nanti Anda memang memilih siklus diesel ya di final project Anda dan mau bikin siklus diesel pakai grafik yang ini, maka pastikan bahwa IMAP per P1 Anda adalah 10,7 dan key in per P1 V1 adalah 20. Wajib itu, karena kalau nggak itu nggak bisa pakai grafik ini. Kalau diagram lain sih ini ada, cuma saya antara temperatur sama entropi dan interenergi dan entropi. Tapi kalau saya lebih prefer yang ini PV, karena kan lebih kelihatan ya, bisa ngebayanginnya, makanya jelasinnya juga lebih enak gitu. Persamaan-persamaan yang ada pada siklus diesel, walaupun pada prinsipnya semua persamaan kurang lebih sama ya prinsipnya. Ya ada 4 siklus ya, berarti kurang lebih ada 4 persamaan ya minimal dari setiap siklus untuk kemudian mendefinisikan siklus termodinamika dari masing-masing siklus tersebut. Karena pada prinsipnya kalau siklus ideal diesel ya kayak gini-gini aja, isentropi kompresi, constant pressure combustion, isentropic expansion, sama terakhir constant volume heat rejection. Ini siklus diesel ideal. Oke, sekarang kita bedah satu-satu untuk setiap siklus persamaannya. Ini heat addition, heat rejection ya. Heat addition penambahan kalor di siklus ke-23 ya. Kemudian di pelepasan panas 41 ya, heat rejection. Sama persis dengan yang sebelumnya. Untuk persamaannya dengan siklus auto sama ya, untuk heat addition, heat rejection, karena memang kayak gini ya persamaannya MC delta T. Kemudian untuk expansion stroke ini agak beda sedikit. Di sini ada nambahnya combustion duration ya. Nanti saya jelasin apa itu combustion duration. P4 per P3, beta per R, gamma, TM, atau bisa salah satu milih ya. T4 per T3 sama dengan beta per R dipangkatkan gamma min 1. Oke. Sekarang kalau misalkan ini satu dulu deh. Terakhir ini adalah kompresi stroke, itu adalah untuk kompresinya T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dipangkatkan gamma min 1. Oke, sekarang ini pada konteksnya harus di ini ya, harus di note ya, ada kurungnya di sini. Tadi saya lupa ya bikinnya. Nah kayak ginilah ya, jadi dipangkatkannya di luarnya. Oke, perlu di note ketika misalkan kita akan melakukan sebuah perancangan siklus diesel ya pada final project motor bakar, maka Anda perlu menentukan parameter-parameter awal yang diketahui. Jadi ada parameter-parameter awal yang diketahui, misalkan
Contoh ya, T1 harus diketahui di awal, ya kan? Karena kan otomatis kan dia jadi salah satu salah satu parameter yang awal diketahui. V1 pun harus diketahui, ya. Kemudian gamma nih harus tentu ini gamma nih, nilai gamma itu kan nilainya spesifik heat ratio ya. Ini gamma harus diketahui. Berapa nilainya? Nah, tentukan sendiri. Kemudian di sini Anda perlu mencari salah satu, misalkan boleh V2 ini diketahui atau T2 ini diketahui, terserah aja. Pokoknya intinya tuh kalau dalam konteks perancangan atau desain itu kita harus ada variabel yang diketahui di awal tuh apa. Oke ya. Jadi nangkap maksudnya ya, poinnya ya. Jadi Anda harus tentukan variabel apa yang diketahui supaya nanti kita bisa menghitung variabel lainnya. Oke, dapat dari sini semua, misalkan kita dapat nilai T2 ya. T2 kita dapat, T2 nanti masuk ke sini. Nah, sini. Dapat nilai T2. Nah, tapi kan kita nggak tahu nilai T3 nih. Nah, berarti T3 bisa sebagai variabel yang Anda ketahui. Jadi nanti Anda cari nilai T3. Dari mana caranya ya? Carinya dari jurnal, dari buku bisa, atau dari ChatGPT. Itu dari solusinya. CP-nya itu sama, tergantung jenis dari bahan bakarnya apa. Cari aja nanti di literatur ada ya. Bahan bakar gasolin beberapa CP-nya. Termasuk juga masanya juga kita harus ketahui berapa liter kah bensin yang Anda gunakan di dalam rong bakar tersebut. Itu harus diketahui ya. Karena kan ngebakar si Ki ini kan ngebakar si bensin ya. Jadi masnya bensin harus diketahui, dapat nilai Ki-nya. Terus habis itu baru kemudian Anda mencari nilai P3-nya atau T3 ya. T3 dapat nilai T3. Dapat nilai T3. Kan T3 diketahui ya, dapat nilai T4 ya dari sini. Tapi sebelumnya Anda harus mencari tahu dulu berapa nilai combustion duration-nya di sini, beta. Berapa nilainya nanti di bawah ada penjelasan. Untuk combustion duration itu adalah V3 per V2 atau T3 per T2. Bisa milih salah satu rumusnya, sama aja. Oke. Jadi ini kebayang ya. Jadi saat Anda melakukan perancangan ini harus menentukan parameter-parameter apa yang punya nilai di awal, baru bisa dihitung yang kayak gini. Oke. Dapat nilai T4, baru setelah itu untuk mendapat nilai P3 atau P4, Anda pilih salah satu. Yang Anda mau ketahui yang mana? Misalnya P3. Anda ketahui nilai P3 diketahui, berarti Anda nyari nilai ini P4. Betanya udah ketahuan, R-nya ketahuan di awal, karena R kan harus R ini atau compression ratio harus didefinisikan di awal berapa. Gamanya Anda tentukan juga, nanti dapat nilai P4. Nah, gitu caranya. Jadi caranya dalam kemudian kita desain atau merancang sebuah siklus termodinamika ya seperti itu caranya. Kemudian terakhir adalah indicated efficiency pada siklus diesel. Caranya ya, 1 dikurangi R, berapa compression rasionya, gamma udah diketahui kan, dikurangi 1, dikalikan beta ini tadi yang ini, kan? Kemudian gammanya diketahui, kurang 1, gamma juga sama, dikali beta minus 1, oke. Nanti dapat nilai indicated efisiensinya. Oke. Nah, jadi rumus-rumus yang ada di sini nih, termasuk siklus Otto juga ya tadi, itu memang harus diketahui di awal nilai-nilainya dulu, baru ntar bisa dihitung nilai yang akan dicari. Nah, jadi disinilah letak keunikan dalam proses perancangan. Kita ini harus sebagai perancang harus tentukan nih nilai awal apa yang kita ketahui, nilai awal apa yang kita tetapkan sebagai desain awal, baru kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus yang ini. Oke, berikutnya sedikit tambahan ya untuk siklus diesel ini, ada beberapa grafik tambahan dan beberapa persamaan tambahan. Pertama adalah hubungan antara combustion duration beta tadi dengan specific heat ratio gamma, tekanan volume dan compression ratio. Nah, jadi itu adalah ada sebuah persamaan yang menghubungkan antara semua variabel ini dalam sebuah siklus diesel. Ingat ya, siklus diesel ya. Kalian nggak bisa pakai persamaan ini untuk siklus yang lain ya, bisa. Adalah beta sama dengan 1 tambah gamma dikurangi 1 per gamma dikali Q in per V1 dikali 1 per R dipangkatkan gamma min 1. Nah, ini hubungannya ya.
Jadi bukan hubungan antara manusia aja bisa dibikin rumus, hubungan antar bisa dibikin rumus ya. Oke. Nah, ada beberapa grafik lain tambahan, yaitu adalah karakteristik antara siklus diesel sebagai fungsi dari kompresi rasio dan heat addition atau penambahan kalor, di mana note ya, gamma atau spesifik heat ratio-nya adalah sebesar 1,3. Ini ada siklusnya. Dan ini satu lagi. Nah, apa fungsi grafik ini? Ya, seperti tadi saya jelasin, untuk desain. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau mendesain menggunakan siklus siklus diesel, pakai grafik yang ini. Cuma memang di sini ada sedikit notes ya, ada sedikit note di sini pada bagian ini. Ini kalau Anda perhatikan ada siklus Otto. Loh Pak, ngapain siklus Otto ada di siklus diesel? Itu dia, saya juga bingung. Nah, jadi gini penjelasannya. Jadi, kalau pada grafik ini ya, ketika Anda memilih key in per P1 V1-nya adalah 0, maka ini akan termasuk pada siklus Otto. Tapi cuma bagian atas ini aja. Kalau selebihnya di bawah sini ya siklus diesel. Makanya saya sarankan, kalau memang Anda milihnya siklus diesel, jangan milih key in per P1 V1-nya 0, jangan. Pilihlah 20 atau 40. Oke, jadi seperti biasa, kalau yang ini untuk yang atas khusus auto cycle ya. Jadi Anda pilih yang dua di ini. Misalkan Anda pilih 15 ya. 15. Terus misalkan Anda pilih 40 sebagai Q in per P1 V1-nya. Oke, berarti 15 tarik ke atas sampai sini aja, karena kan Anda pilih 40 ya. Tarik garis ke sini. Nah, dapat nilai thermal efficiency sebesar 0,4. Oke, ini satu ya. Pokoknya catatannya asal Anda nggak nyentuh grafik yang atas aja, berarti itu masih aman. Kenapa? Kayak yang atas ini key in per P1 V1-nya 0, berarti dia masuk ke siklus Otto nanti, bukan ke siklus diesel. Khusus di grafik ini aja tapi. Kemudian kalau grafik yang bawah ini key in per P1 P1 itu ada 4 pilihan, bisa 10, 20, 30 dan 40. Tapi ini semua siklus diesel. Semua siklus diesel ya. Dan Anda di sini bisa memilih juga kompresi rasionya berapa, dan bisa memilih IMAP per P1-nya berapa. Bisa pilih ya nilainya. Gitu. Kok milih? Nanti akan dihasilkan. Sorry kebalik. Berarti Anda tentukan R-nya sama nilai heat in-nya atau key in per P1 P1. Nanti didapatkannya nilai IMAP per P1. Kebalik dari saya ya. Oke, misalkan gini. Misalnya Anda milihnya 40 ya, nilai key in per P1 40, kompresi rasionya 15 ya. Anda tarik di garis ke atas ini. Nah, dapat sini. Kemudian tarik garis ke sini. Nah, dapatlah nilai sekitar ya kira-kira aja sekitar 16 kali ya. Berarti nilai IMAP per P1-nya adalah 16. Gitu ya. Jadi yang namanya grafik ya kira-kira aja. Yang jelas jangan sampai melebihi dari range batas kewajaran. Oke, ini untuk yang siklus diesel. Siklus berikutnya adalah siklus dual cycle ya, atau limited pressure cycle. Sesuai dengan namanya, jadi siklus ini adalah siklus yang dual atau siklus ganda. Nah, kalau siklus ganda berarti ya dia gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari siklus Otto dan diesel. Jadi ya combined cycle between Otto dan diesel cycle, atau siklus kombinasi antara siklus Otto dan siklus diesel. Tapi dia lebih lambat daripada siklus Otto, tapi lebih cepat daripada siklus diesel. Nah, yang uniknya adalah dari siklus ini itu dia ada 2 kali proses pembakaran, yaitu pada proses constant volume dan constant pressure. Jadi dia nambah dia pembakaran nggak cuma sekali. Kalau logikanya kan di siklus Otto sama diesel kan pembakaran cuma 1 kali, yaitu pada constant pressure, yaitu terjadi pada titik 2 ke 3 kan ya. 2 ke 3 constant pressure ya, kalau di konteks yang ideal dia cuma sekali terjadi pembakarannya. Tapi yang ini malah 2 kali. Constant volume sama constant pressure. Gimana ceritanya? Kita lihat gambarnya. Oke, ini normalnya itu cuma di sini. Kalau siklus Otto diesel cuma di sini aja. Tapi dia ada 2 kali nih. Pembakaran 1, pembakaran 2, seolah-olah. Jadi
dia tuh muncul 2 kali pembakaran dalam satu siklus. Oke, sekarang kita bahas dari 1 ya. 1 mulai ya, kedua ini biasa isentropic kompresi. 2 ke 3 mulai pembakaran. 1 pembakaran pertama pada volume yang konstan. Kemudian 3 ke 4 pembakaran lagi. Jadi terjadi 2 kali penambahan kalor pada siklus ini, sehingga dia otomatis daya bakarnya lebih besar, atau energi kalor yang dihasilkan selama proses pembakaran akan lebih besar dibandingkan dengan siklus Otto dan siklus diesel. Ya otomatis lah, karena kan ada 2 kali ya. Oke, kemudian 4 ke 1 ekspansi adiabatik ya. 5 ke 1 pelepasan kalor. Jadi dia siklus ini uniknya adalah dia ada 2 kali pembakaran. 2 ke 3 sama 3 ke 4. Pada dual cycle ini ada grafiknya. Jadi grafiknya itu adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya kayak gini juga bentuknya. Sama kayak gini. Cuma di sini saya lebih prefer pakai yang PV dibandingkan sama yang internal energi, entropi. Karena kan entropinya agak susah ngebayangin ya. Maka saya pakai yang PV. Nah, di PV ini kalau Anda lihat ya, dari 1 ke 2 ini kan esentropik kompresi, ya kan? Kemudian 2, 3 ini nah pembakaran awal Q1, 2,5 ke 3 pembakaran 2, jadi 2 ke pembakaran dia. 3 ke 4 ekspansi adiabatik, 4 ke 1 pelepasan kalor. Kayak gitulah ya. Nah, tapi grafik ini khusus untuk kondisi IMAP per P1-nya 15,3 dan Qin P1 per P1 V1-nya 30. Di luar kondisi itu nggak bisa pakai grafik yang ini. Kalau mau pakai grafik ini nggak apa-apa juga gitu. Cuma sekedar ilustrasi aja. Berikutnya adalah contoh dari kendaraan yang menggunakan siklus ganda dan juga beberapa persamaan yang digunakan di dalam menganalisis siklus termodinamika di dalam siklus ganda atau siklus dual cycle ya. Nah, jadi rata-rata karena tadi ada 2 pembakaran, maka horsepower-nya atau tenaga kuda ya, kuda punya tenaga ya, tenaga kuda ya, horsepower itu yang dihasilkan dari dual cycle akan lebih besar, sehingga otomatis mobil-mobil yang menggunakan dual cycle ini adalah mobil yang skala besar juga, seperti misalkan ini yang bisa buat off-road itu ya, kayak gitu, yang mobil-mobil skala besar. Kalau mobil-mobil skala kecil ya biasanya sih auto, siklus auto. Siklus diesel itu yang membuat beban agak lebih berat karena dia punya tenaga kuda lebih besar. Kalau dual cycle ya dia mobil penumpang biasa, cuma dia punya daya angkut yang lebih besar dibandingkan dengan siklus auto. Kenapa? Karena dia punya 2 kali proses pembakaran. Ibaratnya kayak minyak goreng yang itu punya 2 kali penyaringan gitu ya. Kan lebih bagus gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh mobilnya yang digunakan di dalam siklus ganda dual cycle. Oke, ini sedikit ilustrasinya ya supaya Anda nggak bingung kalau masalah penamaan angka-angkanya. 1 ke 2 kompresi, 2 ke 2,5 itu penambahan panas pertama atau pembakaran pertama, 2,5 ke 3 ini pembakaran kedua, 3 ke 4 adalah pelepasan ekspansi. Nah, cuma di beberapa literatur saya baca memang kondisi yang terjadi pada siklus dual cycle ideal adalah adiabatik, artinya pada kompresi ini bukan isentropik tapi adiabatik dia. Adiabatik artinya diasumsikan tidak ada kalor masuk dan keluar. Jadi benar-benar ideal banget tuh pada kompresinya. Demikian pula pada ekspansinya dia ada dalam kondisi adiabatik juga. Artinya diasumsikan dalam konteks dual cycles ideal tidak ada kalor yang keluar selama proses ekspansi itu. Namanya ideal, jangan juga ideal ya, walaupun nggak masuk logika, tapi ya itulah namanya juga ideal ya. Oke. Nah, ini penambahan kalornya seperti ini. Nah, perlu dicatat di sini bahwa penambahan kalor ada 2. Berarti ini pada kondisi volume konstan, kemudian pada kondisi tekanan konstan. Jadi volume konstan yang ini, tekanan konstan yang ini. Jadi 2 kali dia. Makanya nilai Q-nya lebih besar. Otomatis kalau nilai Q-nya lebih besar, berarti efisiensi dari siklus dual ini akan lebih besar daripada siklus diesel dan siklus Otto, karena 2 kali kan. 2 kali apa? 2 kali pembakaran di sini. Makanya logis lah kalau misalkan mobil-mobil skala besar gini yang
pakai siklus dual ini, dan otomatis harganya juga pasti lebih mahal juga. Ya kan, otomatis karena dia ada 2 kali pembakaran, mesinnya lebih besar juga, kapasitas tenaga kuda lebih besar juga, berarti ya mobil yang akan dipakai atau rangka mobilnya akan lebih besar juga. Tapi ya otomatis dia dapat membawa beban muatan lebih banyak dibandingkan yang siklus auto tadi. Oke, pelepasan panasnya sama standar ya pada kondisi volume konstan T4 min T1. Kemudian combustion duration-nya ini ada 2 nilai, V3 per V2,5. V2,5 itu yang ini ya, T3 per T2,5. Adiabatic kompresinya ini, jadi kompresi adiabatic itu adalah kompresi yang terjadi dalam konteks diasumsikan tidak ada kalori yang keluar selama proses kompresi itu. Ideal sekali ya, aslinya sih ada, tapi kan di siklus ideal, maka adiabatic kompresi. T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dipangkatkan gamma min 1. Dan adiabatic expansion stroke. Jadi pada pas di sini ekspansi dia P4 per P3 sama dengan beta per R ditemukan gamma, atau bisa pakai juga rumus T4 per T3 sama dengan beta per R pangkat gamma min 1. Oke. Nah, sekarang dalam konteks perancangan ya. Lagi-lagi dalam proses perancangan, kalau nanti Anda ternyata dapat yang dual cycle ini, ya Anda harus milih berarti mana parameter-parameter yang saya sudah tetapkan dari awal nilainya. Misalkan T1 tetapkan dari awal, V1 juga, gamma tetapkan dari awal ya kan, V2 tetap dari awal misalkan ya. Kemudian jangan lupa kompresi compression ratio itu harus dari awal tetapin ya, jangan lupa. Kemudian setelah itu ngitung nilai T2, dapat nilai dari sini ya, dapat nilai T2 ke sini. Terus Anda juga harus tentukan berapa nilai masanya masing-masing di bahan bakarnya, di 2,5, 2 ke 2,5, 2,5 ke 3 itu berapa masanya. Tentuin aja CV-nya berapa, cari nanti tergantung jenis bahan bakarnya, CP-nya berapa kan. Terus T2,5 berapa nilainya, T3 berapa nilainya, T2,5 berapa nilainya. Oke, nanti dapat nilai Q-in gitu ya. Q-out-nya ya tinggal dicari, M-nya berapa, CV-nya berapa nilai T4-nya, T1-nya berapa, dapat nilai Q-out. Demikiannya pula beta juga sama seperti itu prosesnya. Adiabatic expansor juga sama seperti prosesnya. Jadi itu yang namanya persamaan begini nih, Anda perlu menentukan di awal apa saja angka-angka atau variabel-variabel apa saja yang sudah diketahui dari awal untuk ngitung proses ini. Lagi-lagi kayak gitu, semua rumusnya sama semua. Mau kayak diesel, mau auto, segala macam itu semua sama semua. Jadi harus tentukan parameter awal yang jadi patokan sehingga Anda bisa ngitung semua ini. Jadi memang nggak bisa kita dari awal nggak tahu semua, nggak bisa, harus ada yang diketahui variabelnya. Nah, caranya gimana ya? Jadi buku bisa, jurnal bisa, pakai chat GPT boleh, silakan ya. Untuk persamaan ngitung efisiensi thermal sama combustion duration dengan metode lain ya, kita bisa pakai persamaan ini. Nah, ini tengok efisiensi dual cycle. Jadi sama dengan efisiensi sama dengan 1 dikurangi 1/R, ini compression ratio, dikalikan gamma ini specific heat ratio, kurangnya 1 dikalikan alpha dikali beta pangkat gamma kurang 1 dibagi alpha kurang 1 tambah alpha kali gamma dikalikan beta min 1. Di mana nilai alpha adalah P3 per P2. Ini efisiensi ya, catat ini efisiensi. Nah, untuk Anda yang pingin agak sedikit ada tantangan sedikit gitu ya. Kalau betanya tadi kan sebenarnya rumus beta atau combustion duration sudah ada di awal tadi. Tapi kalau untuk Anda yang suka tantangan ya atau yang cari effort lebih gitu ya, atau suka cari penyakit gitu istilahnya. Itu Anda bisa pakai beta yang kayak gini. Tapi sama dengan, maksudnya sama, ini adalah combustion duration dari sebuah siklus dual. Jadi sama aja ya. Dimana beta adalah combustion duration sama dengan 1 tambah gamma kurang 1 per alpha kali gamma dikalikan Q in per P1 V1 dikalikan 1 per R
pangkat gamma min 1 dikurangi alfa min 1 dibagi gamma min 1, di mana alfanya untuk yang ini ya adalah 1 per R pangkat gamma dikalikan P3 per P1. Tapi ingat, alfa yang ini untuk yang beta atau compression duration, alfa yang ini untuk yang efisiensi. Nah, apa bedanya ya tergantung nanti Anda mau gimana mau ngitungnya. Kalau ngitung yang pakai rumus ini ya berarti Anda harus tentukan beberapa parameter sebagai pijakan awal di sini. Bisa juga pakai rumus ini. Jadi pertama-tama Anda tentukan nilai Qin P1 per V1-nya. Oke, Anda tentukan dulu gamanya pasti. Alfanya berapa Anda tentukan ya. Dari sininya. Gamanya berapa Anda tentukan. Udah nih, Anda ngitung nih, dapat nilai beta. Nanti dapat nilai beta baru nanti Anda nyari nilai V3 atau V2 setengahnya. Pakai rumus yang di slide sebelumnya. Bisa juga kayak gitu. Bebas-bebas aja ya. Oke, kita lanjut ke siklus berikutnya. Berikutnya adalah perbandingan antara siklus dual cycle, diesel, dan Otto. Dengan catatan, gamanya adalah 1,3 ya. Atau nilai specific heat ratio adalah 1,3. Nah, jadi harus dibandingin nih. Walaupun katanya ada lagu kan, ojo dibanding-banding ke ya. Tapi ini kita dalam konteks akademik ya, banding-banding nggak apa-apa gitu ya. Jadi perbandingan antara dual cycle, diesel, dan Otto itu dalam grafik adalah seperti ini. Oke. Bisa dilihat ya. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Grafik ini untuk membahas thermal efisiensi. Thermal efisiensi dengan nilai Qin per P1 P1-nya adalah 30. Dan P3 per P1 adalah 50 untuk yang dual cycle. Selebihnya nggak bisa dipakai grafik nih. Jadi khusus kondisi itu aja. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini. Misalkan kita ingin mencari nilai compressor ratio-nya misalkan 15 ya. Nah, berapakah thermal efisiensi pada diesel dengan compressor ratio 15 adalah pertama itu kalau diesel sekitar 0,3. Enggak ya, 0,38 lah anggaplah ya. Kalau Otto itu sekitar 0, apa namanya ini berapa nih? Otto itu thermal efisiensinya adalah sekitar 0,58 misalkan. Kalau dual cycle itu sekitar hampir mirip sih, agak miripnya. Mungkin sekitar 0,5-an ya. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat bahwa dalam konteks walaupun si dual cycle ini punya 2 kali pembakaran ya kayak minyak goreng punya 2 kali penyaringan kan iklan gitu ya. Kirain lebih bagus, ternyata nggak juga. Dalam konteks gamanya sama dengan 1,3. Ternyata dia masih kalah thermal efisiensi sama si siklus Otto. Walaupun dia 2 kali pembakaran. Nah, namun memang nggak bisa dipungkiri ya, memang bedanya kalau dari konteks thermal efisiensi mungkin kalah, tapi dalam konteks dia punya daya tarikan horsepower itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan siklus Otto dan diesel. Jadi memang harus ada parameter perbandingannya, apa yang dibandingin nih. Kalau thermal efisiensi mungkin kalah. Kenapa thermal efisiensi kalah pada siklus dual? Apa jawabannya? Karena gini, pada siklus dual kenapa si thermal efisiensinya kalah ya? Pada siklus dual ini karena si dual cycle ini punya 2 kali pembakaran. Jadi ibaratnya gini loh. Memang otomatis outputnya pasti lebih besar ya daripada siklus Otto dan diesel. Tapi dari segi thermal efisiensinya itu akan kalah karena si dual siklus ini punya 2 kali pembakaran. Yang otomatis dia nggak efisien thermalnya, banyak kebuang kalornya di situ. Itu alasan kenapa thermal efisiensinya lebih rendah daripada siklus Otto. Ya walaupun nggak jauh-jauh banget bedanya, tapi ya lumayan lah. Ada sedikit perbedaan sekitar 0,08. Tapi kan dalam konteks efisiensi kan lumayan itu segitu ya. Kayak gitulah kurang lebih penjelasannya. Kemudian dalam konteks di sini compressor ratio dan IMAP ya per P1. Oke, ada di Otto siklus dual. Oke. Kita lihat di sini sekarang. Tapi grafik ini hanya berlaku Qin per P1 V1 30, P3 per P1 sama dengan 50 untuk yang 2 cycle-nya. Nah, tapi kalau kita coba lihat lagi ya. Kalau misalkan kita punya kompresor 15, kita lihat di sini maka nilai dieselnya adalah IMAP per P1-nya adalah sekitar anggaplah di sini 13 ya, 13. Itu diesel. Kalau untuk yang Otto itu adalah
berapa nih, sekitar ya anggaplah 16,5 misalkan ya, 16, berapa ya, 16,8 lah ya, 16,8 misalkan ya. Kalau dualnya berarti sekitar 15, 15, berapa nih, 3 lah ya, anggaplah segitulah ya. Oke, nah berarti dari segi IMAP per P1 nya, toh siklus dual masih kalah daripada siklus Otto dan siklus diesel. Nah jelas kan tadi kenapa bisa kalah ya, tadi itu penjelasannya karena siklus dual kan terdapat dual pembakaran, sehingga otomatis dia tidak terlalu efektif banget pressure-nya, banyak kebuang di situ, Kalau siklus Otto dan diesel kan cuma satu kali pembakaran, ya kan, jalan habis itu mobilnya ya, pembakaran habis itu jalan, ekspansi dan segala macamnya. Tapi dia perlu 2 kali pembakaran, sehingga dari segi sudut pandang IMAP ya, indicated mean effective pressure per P1 itu tidak terlalu efisien dibandingkan dengan siklus Otto dan siklus diesel. Nah gitu, jadi perbandingan itu. Walaupun tadi ada kelebihannya juga ya, dia akan lebih punya 2 kali pembakaran, sehingga dia otomatis bahan bakar lebih banyak masuk, udara lebih banyak masuk, sehingga dia akan punya daya tarikan lebih besar. Tapi kelemahannya yaitu tadi, baik dari thermal efisiensi dan IMAP-nya itu akan kalah dibandingkan dengan siklus Otto dan siklus diesel. Berikutnya adalah siklus Miller. Siklus Miller ini merupakan siklus yang masih tergolong ini ya, baru ya, dibandingkan dengan siklus Otto dan diesel. Dan ini punya merupakan modifikasi ya, siklus modifikasi ya pasti ya, karena memang basic siklus itu kan sebenarnya siklus awal-awal itu kan siklus Otto diesel. Nah barulah setelah itu muncul modifikasi, ada dua cycle, Miller cycle, siklus Atkinson dan seterusnya. Nah jadi Miller cycle ini merupakan siklus modifikasi ya, di mana dia akan membuat expansion ratio ini lebih tinggi daripada compression ratio. Jadi dia punya tingkat expansion ratio lebih tinggi dibanding compression ratio, sehingga dia akan meningkatkan thermal efisiensinya dibandingkan dengan siklus-siklus internal combustion engine konvensional, seperti misalkan ya siklus Otto, siklus diesel. Jadi dia thermal efisiensi lebih baik nih dibandingkan siklus yang konvensional. Dan dia juga punya keunikan di sini dibandingkan siklus yang lain, adalah dia bisa memperlambat intake value pada saat compression stroke, atau dia mempercepat intake value daripada pada fase compression stroke. Ini agak unik ya, dibandingin sama siklus-siklus sebelumnya ini belum pernah ada ya. Kalau siklus Otto ya gitu ya, satu kali compression stroke selesai. Siklus diesel satu kali compression stroke selesai. Terus siklus dual satu kali compression stroke selesai. Walaupun dia siklus dual ada 2 kali pembakaran. Nah tapi di sini malah bisa diperlambat atau dibuat awal intake value-nya dari compression stroke ini. Tapi kekurangannya adalah dia punya break mean effective pressure-nya berkurang, sehingga otomatis ya torsinya dari mesin ini agak berkurang. Itu kelemahannya. Tapi memang dia punya thermal efficiency lebih bagus dibandingkan dengan siklus-siklus yang konvensional. Ini ya ilustrasinya. Jadi ada 4 gambar di sini. Jadi awal-awal itu intake valve itu tetap terbuka, padahal si piston mau naik. Jadi pada saat piston mau naik, intake valve tetap terbuka, berarti di sini akan memasukkan udara sama bensin di sini. Tapi tetap naik dia. Tetap naik terus, intake valve-nya masih piston tetap naik, tapi intake valve masih kebuka. Masih kebuka dia. Berarti dia otomatis di sini ada proses kompresi. Ya, ada proses kompresi di sini, plus ada pemasukan udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian, nah pada akhirnya intake valve akan close dan mulailah terjadi proses kompresi di sini. Jadi pada saat dia intake valve kebuka,
kan masuk nih bahan bakar udara nih. Ini masih naik nih, piston masih naik. Terus masih kebuka juga nih, piston masih naik, tapi masih masuk terus dia bahan bakar udaranya. Pas sudah ketutup barulah mulai kompresi. Nah setelah itu barulah terjadi proses kompresi. Kok selesai ya, itu sudah puncak banget ya, baru kemudian terjadi pembakaran oleh ignition atau terjadi pada pembakaran oleh busi ya. Pembakaran barulah terjadi proses selanjutnya. Sama kayak proses sebelumnya yang lainnya. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa oke, ininya sama ya kayak siklus lainnya. Ini siklus sama dengan siklus yang lainnya. Ini sama dengan siklus yang lainnya. Yang beda cuma yang dua ini aja. Karena rata-rata untuk yang lainnya itu dia kebuka dulu, selesai masuk ke bahan bakar udara, baru dia naik ke atas. Nih enggak, masih kebuka intake valve-nya tapi dia udah naik ke atas pistonnya. Nah itu, ini uniknya di situ siklus Miller nih ya, sehingga dia bisa dikatakan kalau dilihat di sini ya, dari siklus ini memang benar dia punya kompresi rasio lebih rendah daripada ekspansi rasio. Kenapa? Karena di sini dia belum terjadi proses kompresi. Proses kompresi mulai itu pada saat baru di sini sama di sini, tapi di sini nggak ada kompresi. Memang naik tapi nggak ada kompresi. Kenapa nggak ada kompresi? Karena ya masih kebuka intake valve-nya, jadi nggak ada tekanan, jadi barang masih masuk. Nah modifikasi ini unik nih karena memang dia punya tingkat thermal efisiensi lebih bagus dibandingkan siklus yang lainnya. Kenapa? Karena di sini bahan bakar sama udara ini masuk semua secara sempurna. Jadi nggak langsung di stop di tengah-tengah, tapi masuk dulu semua. Setelah masuk semua, tutup baru dimulai kompresi dan kebakar. Gitu. Sementara yang lainnya mungkin ya, ini sedikit sedikit dugaan ya, hipotesa saya. Kalau siklus-siklus sebelumnya itu dia bahan bakar masuk sama udara masuk, tapi mungkin belum terlalu secara sempurna memenuhi dari ruang bakarnya, sehingga dia otomatis thermal efisiensinya akan lebih kurang baik dibandingkan dengan yang siklus Miller, karena dia nih masuk semua nih, masuk semua bahan bakar udara di sini masuk semua, baru kemudian pas dia naik piston naik tapi dia masih masih masuk juga bahan bakar udara, baru kemudian tutup baru kompresi. Jadi dia ada ibaratnya tuh punya waktu yang lebih banyak untuk memasukkan bahan bakar udara, sehingga pada saat terjadi proses pembakaran dia thermal efisiensinya akan lebih bagus dibandingkan dengan auto dan diesel yang langsung nutup sebelum dia pistonnya naik. Gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada siklus Miller ya? Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ada siklus supercharged Miller cycle with late intake valve closing. Jadi yang gambar pertama adalah siklus Miller dengan supercharger, tapi dia nutup intake-nya terlambat. Kalau ini supercharger Miller cycle dengan early intake valve closing. Jadi ini penutupan awal, ini nutupnya telat, ini tutupnya awal, gitu ya. Nah tapi kena dua-duanya ini pakai supercharger. Apa sih supercharger itu? Supercharger itu adalah sebuah komponen mesin ya di dalam sebuah mesin mobil, di mana tuh dia bisa menciptakan sebuah kompresi tanpa ada proses vakum di situ. Nah ini yang jadi bedanya ternyata. Ini yang membedakan antara siklus Miller dengan siklus Otto dan diesel. Kenapa dia ada supercharger di sini? Jadi saat terjadi kompresi itu tidak ada proses vakum di situ, tapi dia tetap kompresi. Tadi ya ada kompresi tapi dia nggak ada vakum, sehingga dia akan terjadi peningkatan horsepower lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan dengan siklus yang konvensional. Sekarang kita lihat di sini. Ini pertama kita dari sini ya, titik sini ya. Ini biasa ya, displacement sini, terus mulai terjadi kompresi di sini ya. Jadi ada dua sini kompresi, tapi dia masih ngebuka di sini nih. Jadi displacement ini adalah displacement apa? Displacement silinder, tapi nggak ada kompresi. Unik kan? Kan logikanya kan kalau ada kompresi pasti ada displacement kan logikanya kalau ada displacement silinder piston pasti ada kompresi. Nah ini enggak, dia nggak ada kompresi di sini. Coba deh perhatikan nih. Ini tekanan, ini pressure ya. Ini kan ada kompresi di sini, gerakan displacement silinder, tapi dia nggak ada kompresi, tekanannya konstan kok, ya kan?
Baru pada saat ini mulai terjadi kompresi di sini. Nah, ini namanya intake valve-nya close pada poin kelima. Jadi selama proses ini terjadi apa? Memasukkan bahan bakar udara sebanyak-banyaknya ke dalam ruang bakar. Nggak ada kompresi dia. Nggak ada kompresi. Seret, baru titik inilah nutup, intake valve-nya baru kompresi. Jadi yang sesini itu nih dia akan tanda kutip nggak ada tenaga kompresi sama sekali. Keren kan? Jadi dia kompresinya kecil tapi ekspansinya tinggi. Jadi ibaratnya tuh dengan input kecil, outputnya besar, kurang lebih gitulah, ya. Baru kali ini kompresi, ini penambahan kalor, ekspansi sama pelepasan kalor, ini mah biasa, ya. Ini kurang lebih sama logikanya. Jadi uniknya di situ ya. Ini sama sekarang kalau yang early intake, early closing ya, sama ini tidak ada perubahan ya di sini. Dari sini ada perubahan volume displacement, volume silinder di dalam ruang bakar, tapi nggak ada tekanan. Nah, maka ada supercharger. Supercharger itu adalah kondisi yang menyebabkan yang terjadi seperti ini. Terus ke sini, ini juga sama, gerak ini tek baru nutup, baru kemudian dia kompresi, penambahan kalor, ekspansi, baru kemudian pelepasan kalor. Tapi kalau dilihat di sini ya, kalau kemudian dia late ya atau terlambat penutupannya, maka dia akan menghasilkan nilai pelepasan kalor lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini kan tutup lebih cepat, sehingga pelepasan kalor lebih sedikit juga. Dari sini ya ke sini, ke sini, oke. Jadi ada dua tapi sama aja juga sih ya. Nggak begitu pengaruh sih kalau pelepasan kalor standar segini-segini juga ya. Cuma memang dia siklusnya itu tidak terlalu mepet antara si 6 sini sama si 3 ini, nggak terlalu mepet ya, kurang lebih sama ya. Jadi lebih kepada waktu perbedaannya lebih dari kedua grafik ini lebih kepada waktu pembukaan. Kalau ini lebih awal, ini lebih terlambat, lebih lambat dia penutupannya. Kalau ini lebih awal. Kemudian perbedaan lainnya adalah dia dari sisi sininya, oke. Jadi dari awal itu mulai terjadi closing valve itu ke sini, dia akan lebih curam ya ke sini ya daripada yang sini ya. Berarti memang kalau gini, berarti kalau misalkan dia posisinya terlambat nutup kayak gini, dia memang akan punya lebih banyak usaha yang dibutuhkan ya dari sini ke sini untuk kemudian menutup lagi dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini cuma segini, ini agak lebih panjang sedikit karena dia lebih awal ngebukanya. Jadi walaupun kalau dibilang lebih baik mana, yang telat atau yang awal pembukaan penutupannya, maka yang awal, penutupan lebih awal, karena penutupan lebih awal ini dia punya nilai nilai ekspansi pra kompresi lebih rendah ya, nilai effortnya dibandingkan dengan pra kompresinya di sisi sini. Kalau ini lagi lebih tinggi nih, ya jelas kan namanya juga nutupnya telat, jadi otomatis istilahnya itu bahan bakarnya sama udaranya udah kebanyakan dalam ruang bakar. Sementara kalau ini kan dia jumlahnya lebih minimum karena dia early closing. Kalau ini kan late closing dia. Jadi ada pengaruhnya dari sudut pandang itunya. Oke. Nah, ini adalah siklus Miller untuk yang menggunakan supercharger, di mana supercharger itu berarti bisa terjadi kompresi tapi tidak ada vakum di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang late ya, yang terlambat, dan ini yang early. Kalau yang late di sini bisa kita lihat proses menuju ke closing valve, intake valve-nya itu akan lebih banyak energinya, dibutuhkan tekanannya dibandingkan dengan yang early closing. Dia hanya segini. Kenapa? Karena tadi hipotesa saya adalah ada di sini sudah mulai banyak terkumpul karena dia telat kan ya nutupnya, banyak terkumpul bahan bakar dan juga udara yang masuk ke dalam ruang bakarnya, sehingga dia agak butuh effort lebih sedikit lagi untuk kemudian mengkompresi itu menjadi sebuah kompresi
yang sempurna di sini. Itu dari penjelasan saya. Oke. Nanti Anda silakan kalau misalnya siklus Miller ya digambar juga seperti ini ya di final project-nya. Pertama pada siklus Miller itu ada beberapa ya. Kita masuk dulu ke grafiknya seperti ini. Ini grafik siklus Miller ya, siklus Miller di mana 1-2 adalah kompresi, 2-3 penambahan kalor, 3-4 ekspansi, 4-5 pelepasan kalor. Sementara ada 2 pelepasan kalor, 4-5 dan 5-1. Nah, jadi 4-5 5-1 adalah pelepasan kalor. Ya memang agak unik sedikit nih siklus Miller ya. Pertama-tama kompresi rasio biasa ya, V1 per V2 yang standar ya. Nah, di sini ada yang baru yaitu adalah expansion ratio. Jadi rasio ekspansi itu adalah V4 per V3 di sini volumenya. Kemudian heat addition adalah biasa ya, Q in MCP pada tekanan konstan. CP pada tekanan konstan di mana salah nih harusnya ini saya ralat ya, ini di sini langsung ya. Ini kan 2 ke 3 itu kan penambahan kalor pada volume konstan, jadi ini V ya. Bukan P tapi V ya. Pada CV ya, volume konstan kan, ini volume konstan di sini nih. Itu volume konstan ya. Jadi Q in sama dengan massa bahan bakar dikali CV dikali T3 min T2. Kemudian compression stroke-nya itu di sini ya, 1 ke 2. Sama dengan siklus siklus Otto rumusnya, di mana T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dipangkatkan gamma min 1. Kalau expansion stroke pun sama dengan rumusnya dengan siklus Otto, cuma bedanya adalah R di sini adalah expansion ratio di sini. R-nya adalah expansion ratio. Bukan compression ratio yang ini ya, tapi expansion ratio dia masuk ke sini ya. Jadi ini itu masuk ke sini. Ini juga sama. Oke. Kemudian heat rejection-nya tadi sudah saya jelasin. Di 45 rejection, 51 heat rejection. Jadi 2 kali dia. 45 51. Kemudian terakhir efisiensinya adalah 1 dikurangi lambda, di mana lambda adalah RE per RC dikalikan RC pangkatkan 1 min gamma dikurangi lambda dipangkat 1 min gamma ya, dikurangi lambda dikali 1 dikurangi gamma dikurangi gamma per gamma min 1 dikalikan P1 V1 per Q in. Nah, harusnya seperti ini ya. Rumus efisiensinya untuk siklus Miller ya. Selebihnya dia sama dengan siklus Otto rumusnya, cuma bedanya di sini expansion stroke-nya kita pakai expansion ratio di sini. Kalau ini sama dengan rumus Otto ya. Ini juga sama dengan rumus Otto, cuma di sini bedanya adalah CV karena dia pada volume konstan. Maka tadi saya ralat langsung di sini. Berikutnya adalah siklus Atkinson ya. Mirip dengan salah satu nama artis ya, Atkinson ya. Oke, Atkinson cycle ini merupakan siklus yang unik ya, karena di sini siklusnya berbeda dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Beda lagi, kalau Miller tadi beda nih, beda lagi. Cuma lebih sederhana daripada siklus Miller. Kalau siklus Miller kan dia agak belibet-belibet kan ya grafiknya. Nah ini lurus-lurus aja grafiknya. Jadi siklus Atkinson ini adalah kalau lihat gambarnya ya, dia ada adiabatik kompresi. Adiabatik kompresi di sini. Kemudian ada isochoric heat addition. Jadi isochoric itu pada volume konstan, penambahan panas pada volume konstan. Kemudian adiabatik ekspansi dan ada isobaric heat removal atau kondisi tekanan sama pada pelepasan kalornya. Nah, pada siklus ini kita punya V2 sama dengan V3 karena dia sama. P1 sama dengan P4 karena dia sama. Ada compression ratio itu adalah V4 per P3 ya. CR ini V4 per P3 ya. Tapi ini bukan compression ratio, CR bukan. Ini saya namakan ini aja deh, volume ratio ya, CR ini ya. CR ini pokoknya bukan compression ratio, beda ya. Karena compression ratio itu V4 per V2 per V1, ini bukan.
CR ini adalah V4 per V3, bukan kompresi rasio ya. Bedakan ya, CR V4 per V3. Dalam Atkinson cycle ini, PR itu adalah P3 per P4, P3 per P4, dan TR adalah T3 per T1. Nah, jadi ada beberapa istilah baru di sini. CR yang bukan compression ratio ya, ingat. PR dan TR ya. Banyak sekali PR-nya ya. Oke. Nah, karena dia siklusnya unik, maka biasanya digunakan pada mobil high class. Contoh mobil Mercedes-Benz. Nah, ini pakai siklus Atkinson nih. Kalau mobil-mobil yang biasa ada di jalanan yang mungkin harganya tidak terlalu tinggi, ya itu bukan siklus yang biasa, siklus auto misalkan ya, atau siklus dual misalkan. Tapi kalau untuk yang Atkinson ini karena dia spesial, maka bisa digunakan pada mobil-mobil yang high class juga. Salah satunya adalah mobil Mercedes-Benz ini. Persamaan-persamaan digunakan pada siklus Atkinson ini ada banyak ya, lumayan. Dan kita nggak bisa pendekatan siklus autodidactyl lagi karena beda lagi nih. Maka di sini saya benar-benar menggunakan pure ya dari jurnal yang saya baca untuk siklus Atkinson ini, untuk persamaan-persamaan yang digunakan dalam siklus Atkinson. Pertama, penyerapan panas ya. Penyerapan kalor itu Q in sama dengan M dot kali CV dikali T3 min T2. Kemudian pelepasan kalornya itu M dot CV dikali T4 min T1. Kemudian konversi efisiensi itu adalah NC T2S dikurangi T1 per T2 min T1. Kepanjangan efisiensinya adalah NE sama dengan T4 min T3 per T4S dikurang T3. Lalu konversi rasionya ini ya sama ya, konversi rasio V2 ya. Nah, tapi simbolnya gamma di sini. Nah, ini harus hati-hati karena dari jurnal saya baca ini dia simbolnya beda ya sama yang biasanya. Jadi Anda harus melihat simbol-simbol ini sebagai sebuah sesuatu yang terpisah ya, jangan samain sama siklus yang lain, jangan, karena dia beda. Kemudian ada maksimum temperature ratio itu tau sama dengan T3 per T1, dan T ini ada persamaan hubungannya T2S dikali T4S pangkat K sama dengan T3 dikali T1 pangkat K. Ini adalah rumusnya lagi di sini. Nah, jadi nanti kalau Anda memilih atau terpilih dapat Atkinson cycle ya, Anda pakai rumus-rumus yang ini untuk dalam cara menentukan atau menganalisis siklus termodinamika jenis Atkinson cycle pada internal combustion engine. Ya memang sama seperti tadi aja, Anda perlu menentukan parameter-parameter awalnya apa yang ditentukan. Misalkan di sini T1, T2 diketahui, atau V1, V2 diketahui misalkan. T1, T2 diketahui dapat nilai NC. T3, T4 atau T4S diketahui dapat nilai NC expansion tapi ya. Key out-nya bisa dihitung, key in bisa dihitung kalau udah T4, T1 diketahui, T3, T2 diketahui, Anda bisa hitung key in ya. Kemudian Anda bisa menghitung maksimum temperature ratio-nya itu T3 per T1 sekian gitu. Bisa ya. Ini sih ya dipakai kalau diperlukan aja, tapi kalau misalkan nggak diperlukan nggak usah dipakai. Anda cukup pakai yang ini sampai sini ya. Rumus-rumus lain dari siklus Atkinson adalah jumlah kalor yang disuplai selama proses 2 ketiga terhadap unit massa dari working gas adalah Q23 sama dengan CV dikali T3 min T2. Jadi jumlah kalor yang disuplai selama proses penambahan kalor ya di dalam working gas itu maksudnya selama proses pembakaran. Kemudian jumlah kalor yang dipindahkan dilepaskan dari 4 ke 1 ya dari unit massa atau hasil dari pembakaran adalah Q41 sama dengan CP dikali T4 min T1. Ini standar ya rumusnya. Kemudian kita rasio dari dua kuantitas tersebut yaitu Q41 per Q23 sama dengan ini rasionya. Ya tapi nggak dipakai nggak apa-apa juga, cuma rasio ya. Ya langsung aja deh, kalau Anda ketemu Q23 berapa, Q41 berapa, dibandingin langsung boleh. Nggak harus pakai ini juga ya. Tapi kalau nggak pakai ini boleh juga, oke? Nah, karena proses 1, 2, dan 3, 4 adalah adiabatik, maka T2 per T1 sama dengan V2 per V1 dipangkatkan 1 min gamma. Oke. Sama dengan V3 per
per V3 per V4 dikali T4 per T1 dipangkatkan 1 min gamma sama dengan CR tadi yang awal tadi ya. Yang di awal tadi bukan compression ratio ini ya, ingat ya. Bukan compression ratio. Min 1 dikali T4 per T1 di dalam kurung 1 min gamma. Kemudian T4 per T3 sama dengan V4 per V3 dipangkatkan 1 min gamma sama dengan CR pangkat 1 min gamma. Ingat ya, CR dan gamma ini bukan harus dilihat lagi simbolnya apa maksudnya ya. Di slide sebelumnya ada ya. Jadi silakan Anda merefer ke slide sebelumnya apa maksudnya dari situ ya. Oke, karena dia siklus Atkinson ini agak beda sedikit ya sama siklus yang lainnya. Makanya saran saya sih dicatat semua rumus-rumusnya, terus nanti Anda tinggal masukin yang Anda ketahui. Bisa cari via Google, bisa silakan cari di buku, boleh jurnal-jurnal ya terkait perhitungan siklus Atkinson ini, atau tanya di ChatGPT juga bisa ya. Jadi minta aja parameter-parameter yang diketahui apa saja dari siklus Atkinson ini. Karena biasanya tadi ngasih advice, ngasih arahan, oh yang harus diketahui adalah ini misalkan, gitu ya. Jadi silakan aja ya. Ada beberapa relasi atau hubungan antar variabel ya dalam siklus Atkinson. Pertama adalah antara T4 dan C1 itu hubungannya adalah TR tadi awal tadi ya. Yang di slide awal dari siklus Atkinson, nanti Anda bisa refer ke situ. Dikalikan CR. Ingat CR bukan compression ratio ya. Ini balik lagi ke slide awal tadi di bagian awal dari siklus Atkinson, dipangkatkan 1 min gamma. Kemudian antara T2 dan T1 sama dengan TR dikali CR pangkat minus gamma dikalikan 1 min gamma. Kemudian terma efisiensi dari siklus adalah bisa pakai rumus yang atas ini atau yang ini. Ya, nanti tergantung Anda dapat ya. Anda mau pakai yang mana terserah, boleh di antara keduanya. Tapi kalau dilihat dari lebih sekilas ya atas lebih simpel daripada yang bawah ya. Tapi lagi-lagi terserah Anda mau pakai rumus yang mana. Itu ya. Jadi memang siklus Atkinson ini termasuk siklus yang punya banyak korelasi atau persamaan dibandingkan siklus yang lainnya ya. Jadi bagi Anda yang dapat siklus ini atau harus mengambil final project di siklus ini ya, semangat. Nanti kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan ke saya, nanti silakan tanya aja. Oke? Semangat mengerjakan final projectnya ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya untuk video pembelajaran tentang siklus termodinamika pada internal combustion engine. Jadi ada 5 ya, Otto, Diesel, Dual, Miller, dan Atkinson ya. Nanti kelima-lima ini kan harus ambil semua nih. Jadi nanti sudah disebutkan setiap kelompok. Nanti silakan Anda tinggal bikin final project sesuai dengan jatah atau bagian siklus yang sudah Anda ambil kemarin di war atau perang judul final project ya. Ya macam-macam kayak war ticket call play juga gitu. Oke. Ini ada beberapa referensi bisa Anda pakai ya untuk bacaan lebih lanjut ya. Dari siklus-siklus itu bisa dilihat ya di sini. Ada beberapa. Oke. Akhir alhamdulillah selesai ya untuk video pembelajaran kali ini. Cukup panjang durasinya nih ya. Kalau nanti saya render, saya jadiin video kayaknya cukup panjang karena penjelasan banyak banget. Tapi ini insya Allah akan sangat berguna bagi Anda untuk guidance Anda di dalam nanti membuat final project dari motor bakar untuk ujian akhir semester nanti di pertemuan ke-16. Oke, tetap semangat terus ya. Insya Allah nanti akan saya update lagi untuk yang video selanjutnya, yaitu tentang video pembakaran ya dan bahan bakar di bidang internal combustion engine. Insya Allah secepatnya saya bikin ya, karena untuk supporting Anda di final project motor bakarnya. Oke, akhir kata dari saya sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.